Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsa Amalia Putri. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Pentingnya Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi lembaga sekolah. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sarana dan prasarana itu sendiri. Apa sih sarana dan prasarana pendidikan itu? Secara etimologis atau secara bahasa, sarana dan prasarana ini diartikan sebagai alat untuk menunjang pendidikan. Contohnya seperti halnya saat kita belajar di dalam kelas, pasti membutuhkan meja atau kursi. Bayangkan saja apabila dalam proses pembelajaran itu tidak ada meja atau kursi, maka pembelajaran juga akan tidak berjalan dengan lancar. Dan bayangkan saja apabila seorang guru itu menjelaskan tanpa adanya papan tulis. Misalkan guru ingin memberikan contoh di papan tulis. Jika tidak ada papan tulis, maka proses pembelajaran juga tidak akan berlangsung dengan baik. Selanjutnya ada sarana dan prasarana itu sendiri terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu 1. Bangunan dan alat perabit sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang berupa buku, perpustakaan, laboratorium. Jadi di sekolahan itu pasti ada perpustakaan dan laboratorium. Yang ketiga ada media pendidikan. Media pendidikan ini juga dapat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran. Untuk poin yang kedua adalah bagian-bagian dari sarana dan prasarana. Yang pertama ada alat pelajaran. Apa sih itu alat pelajaran? Alat pelajaran adalah alat yang digunakan sebagai pelengkap dalam pembelajaran. Contohnya saat pembelajaran olahraga, alat pelengkapnya itu apa sih? Biasanya kalau dalam pembelajaran olahraga itu kan pasti ada bola, ada raket, ada kalau buat bola voli ada net seperti itu. Raket, bola, net itu adalah salah satu pelengkap dari alat pembelajaran. Yang kedua adalah alat peraga. Apa sih itu alat peraga? Alat peraga digunakan untuk meragakan atau mewujudkan atau menjadikan terlihat objek atau materi pelajaran. Alat peraga ini dibedakan menjadi 2, yaitu alat peraga secara langsung dan alat peraga secara tidak langsung. Alat peraga langsung adalah jika seorang guru membawa alat tersebut ke dalam kelas dan menunjukkan kepada siswa. Yang kedua ada alat peraga secara tidak langsung. Alat peraga secara langsung ini hanya berupa contoh, misalnya hanya berupa gambar saja. Misalkan alat peraga berupa tengkorak, itu kan tengkoraknya nggak ada ya, jadi guru menggantikan dengan gambar. Itu termasuk dari alat peraga tidak langsung. Selanjutnya adalah ada media pendidikan. Media pendidikan merupakan alat pembelajaran atau bisa disebut juga dengan alat bantu dalam pembelajaran. Media pendidikan ini sangat berpengaruh juga. Misalnya saat guru menjelaskan, itu kan pasti membutuhkan media seperti PPT. Itu kan di PPT itu kan biasanya penjelasannya lebih singkat daripada yang ada di buku. Jadi PPT tersebut itu menjadi media pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya adalah ada poin sarana dan standar sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang pendidikan peserta didik. Lalu bagaimana sih standar dari sarana dan prasarana pendidikan di sekolah? Dalam sebuah lembaga sekurang-kurangnya itu harus memiliki prasarana sebagai berikut. Ada ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, tempat beribadah, lapangan, kamar mandi, ada gudang, seperti itu. Jadi misalkan di lingkungan sekolah itu belum memenuhi syarat, belum memenuhi komponen-komponen tersebut, maka sekolah itu belum dikatakan standar sarana dan prasarana pendidikannya. Mengapa sih penting sekali seperti ruang kelas, ruang guru, ruang UKS sangat penting. Misalnya dalam proses pembelajaran, apabila tidak ada ruang kelas, maka pembelajaran pun tidak akan berjalan secara maksimal, karena di dalam ruang kelas itu kan terdiri dari papan tulis, ada
ada kursi seperti itu. Jadi itu dapat menunjang kenyamanan siswa dalam menjalankan pembelajaran. Misalnya lagi, apabila di sekolah itu tidak ada perpustakaan, sedangkan perpustakaan sendiri kan terdiri dari buku atau referensi-referensi yang digunakan peserta didik. Apabila peserta didik kesusahan dalam mendapatkan ilmu, maka peserta didik dapat mencarinya di perpustakaan seperti itu. Lalu bagaimana jika di sekolah itu prasarana dan prasarana pendidikannya itu masih kurang? Solusi yang dilakukan sekolah untuk menunjang prasarana dan sarana pendidikan itu yang dapat diatasi dengan kesadaran diri kita dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting ya, karena biasanya dalam sekolah itu kan dapat dana BOS. Jadi dana BOS itu dapat digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana pendidikan seperti itu. Tetapi pihak sekolah atau warga sekolah juga harus mempunyai kesadaran. Apabila sudah pemerintah itu memberikan bantuan seperti itu, maka warga sekolah pun harus menjaga prasarana dan sarana pendidikan seperti itu. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.